yang kita urusi fungsi agama dan pendidikan di Kementerian Agama tidak hanya Islam, Bapak Ibu sekalian ya, Mbak Dinda. Jadi tidak ada Islam. Di situ ngurusi Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ini ada semuanya ya. Jadi harus ketahui. Ya memang banyak masyarakat yang tidak tahu. Kadang-kala saya dulu jadi pegawai di Kementerian Agama itu ada yang tanya, loh pegawai dulu Departemen Agama ya, saya pertama masuk Departemen Agama kok nggak pakai jilbab ya? Gitu. Padahal kan kita nggak semuanya Islam gitu kan. Dan yang kita urusi itu semua umat agama yang ada di Indonesia itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahsan. Sekarang ini kita sama-sama berada dalam suasana yang sedikit menegangkan kalau kita melihat situasi dan kondisi di Kabupaten Jepara ataupun di kabupaten-kabupaten lain saat mulai masuk bulan Agustus dan menuju ke September ini. Kayaknya ada kejadian-kejadian yang itu yang mengejutkan kita. Untuk Jepara sendiri yang kita lihat ini adalah kota yang nyaman, kota yang religius, kota yang damai kalau kita melihat. Tetapi kenapa juga ikut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, demonstrasi, unjuk rasa dengan anarkis dan lain sebagainya. Dari Bapak Ahsan sendiri selaku Kakan Kemenak Kabupaten Jepara, seperti apa himbauan-himbauan yang bisa disampaikan untuk kita semua, terutama para generasi muda ini Bapak, agar tidak gampang tersulut hal-hal yang mungkin itu menimbulkan anarkis, tidak meniru-niru dengan kegiatan-kegiatan yang kurang baik dari daerah-daerah lain, sehingga Jepara juga ikut kejadian begitu Bapak, seperti apa? Demonstrasi itu boleh. Menyampaikan pendapat itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Tapi tentu dalam rangka menyampaikan pendapat, menyuarakan aspirasi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Semuanya sudah diatur Mbak Dinda, ada regulasinya ya. Di agama kita, agama saya khususnya di Islam, itu juga sama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ketika ada perbedaan pendapat, mari kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Sampaikan dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang merusak. Ya, tentu ini butuh proses pembelajaran ya. Kemarin yang terjadi itu kita jadikan bahan renungan kita untuk kita. Ternyata ada sesuatu yang harus kita benahi bersama. Betul. Berarti ada sesuatu di situ ya. Jadi PR kita. Kita nggak mau saling menyalahkan, tapi yang perlu kita lakukan adalah introspeksi ke depan ini harus mau apa ini ya. Jadi kehidupan kita harus selalu berjalan ya. Cuma tugu kita harus terus berjalan terus apapun itu ya. Jadi kemudian saya berpesan kepada semuanya, mari kita menjaga solidaritas kita. Kultur orang Jepara itu adalah orang-orang yang santun. Solidaritasnya tinggi. Ya. Saling menghargai dan saling menghormati. Jiwa tolong menolongnya sangat tinggi sekali, religius. Sangat religius. Ya orang Jepara itu kan. Maka saya kira ini menjadi modal utama kita. Insya Allah Jepara akan aman. Tidak terjadi lagi. Enggak, insya Allah lah ya. Ini visi misi dari Bupati itu kan mulus. Ya. Ini kan tersesuai dengan karakter kultur dari orang Jepara religius tadi itu kan. Orang religius saya kira tahulah gitu kan. Boleh lah. Ya orang namanya hilaf itu ya pasti ya. Gak ada manusia yang sempurna ya. Saya kira itu jadi pembelajaran kita, jadi menjadi penguat kepada kita untuk bagaimana kita kembali untuk bersama-sama membangun Jepara yang semakin lebih baik. Ini kita sudah mulai on proses ya, menjadi Jepara yang unggul ya, sesuai dengan misi Bupati itu unggul. Jadi ini udah disiapkan semua ya, mari kita sama-sama gitu. Jadi kita sama-sama bareng-bareng ya Pak. Ya bareng-bareng, ini butuh dukungan dari semuanya. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa Jepara ini adalah kota yang
santun ya Bapak ya, santun dan tepos lironya ini sangat tinggi. Mungkin dari kejadian-kejadian kemarin Bapak juga menyampaikan anggap saja itu khilaf dan tidak akan terjadi lagi. Mari kita sama-sama introspeksi diri ke depan dan sama-sama bareng-bareng kita untuk memperbaiki segala sesuatunya di Kabupaten Jepara ini agar semuanya harmonis kembali, tidak terjadi apa-apa. Mungkin ada dari program-program Kemenak sendiri dari Kabupaten Jepara. Kemenak Kabupaten Jepara ini untuk menghadapi hal-hal dan situasi kondisi seperti yang sudah terjadi itu, dan juga program-program dari Bapak Hasan sendiri untuk Jepara ini. Ya, dari Kementerian Agama dalam rangka untuk menyiapkan generasi penerus yang akan datang di dalam pengelolaan pendidikan madrasah untuk anak-anak madrasah, ada yang namanya kurikulum berbasis cinta. Ya. Kurikulum berbasis cinta. Baru ya, Pak, ya? Iya, ini dari Pak Menteri Agama. Dari Pak Menteri Agama. Kita mengajak guru-guru yang mengajar di sana juga harus dilandasi dengan rasa cinta. Cinta kepada muridnya, cinta dengan profesinya, cinta dengan madrasahnya, lingkungannya. Semuanya akan, orang kalau sudah cinta itu insya Allah akan damai. Ya, hidup dengan cinta itu akan damai. Anak-anak juga ditanamkan itu, dilatih dengan rasa cinta, ya, kecintaan kepada semuanya. Cinta kepada dirinya sendiri, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada lingkungannya, cinta dengan madrasahnya atau lembaga pendidikannya, cinta kepada masyarakatnya. Sehingga ini akan rukun, ya. Generasi yang akan datang itu nanti akan tertanam jiwa-jiwa yang tadi itu, ya, saling kasih, ya, saling kasih mengasihi, kemudian saling menghormati, menghargai sesama, karena masing-masing punya hak. Dengan rasa cinta itu nanti ada kerelaan untuk berbagi, ya, berbagi untuk bisa sama-sama menjalankan aktivitasnya. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Tapi kalau dengan rasa cinta itu akan mau dengan rela, dengan ikhlas itu akan mau mengalah. Dengan senang hati. Dengan senang hati, tidak usah dipaksa. Karena cinta itu. Lagi-lagi itu dengan cinta itu, maka memang ini sangat luar biasa. Kemudian dari kami nanti juga akan ada doa bersama, ya, untuk menjaga kerukunan ini. Nanti dalam peringatan Hari Santri ini, nanti kita ada program yang kegiatan namanya penanaman mangrove dan pembersihan tempat-tempat ibadah dengan seluruh umat beragama. Jadi tidak hanya Islam, Islam di sini, ya. Bareng-bareng nanti ya seluruh stakeholder yang ada, dan juga nanti ada kegiatan yang lain dari santri itu ada jalan sehat. Ya, ini juga untuk kerukunan umat, ya, semua pihak semua nanti akan semua lintas agama akan ikut serta di situ. Jadi ini saya kira ikhtiar kita, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain dan keagamaan, ya, tidak hanya Islam, agama-agama yang lain juga melakukan hal yang sama, karena semuanya cinta dengan Jepara yang damai. Karena hanya dengan damai semuanya bisa hidup dengan tentram dan nyaman. Kurikulum berbasis cinta. Iya, kurikulum berbasis cinta ini luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak. Dan menurut Bapak Hasan sendiri, ya, kenapa sih Pak sampai Jepara ini ikut-ikutan terjadi begitu loh? Kita berharap ini kan di daerah-daerah lain saja, tapi kenapa Jepara ini kok juga kejadian begitu? Apakah ada hal-hal yang mungkin kurang pas di sini, Bapak? Ya tentu, namanya dalam sebuah kehidupan itu ya pasti ada sesuatu. Ya, saya nggak ingin menyalahkan, ya. Saya nggak ingin menyari ini kenapa dan kenapa. Yang perlu kita lakukan adalah sebagai pemerintah, yuk ini jadi pemantik kita, ya. Ternyata ada sesuatu yang memang harus PR yang bersama yang harus kita selesaikan. Ya udah kita selesaikan saja. Kita nggak perlu harusnya enggak begini begitu. Enggak perlu. Kalau saya itu saya selalu mengedepankan itu tadi. Kalau ada masalah, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau ternyata masalahnya dari sisi kami, ya kami juga harus introspeksi, ya mungkin kalau kemudian masalahnya ada di mana, ya udah kami juga mengajak, yuk sama-sama introspeksi. Ya, apa ini? Yuk ketemu. Kita diskusikan, cari alternatif solusi yang paling tepat.
Iya. Ya ini yang harus kita lakukan. Kita nggak perlu larut dengan itu semua. Saling nyalahin gitu ya. Iyalah. Nanti kalau dibahas ini kenapa? Nanti malah justru membuka masalah baru, jadi masalah lagi ya. Jadi kita jadi pemimpin yang bisa keluar adalah yang jelas ini ada problem. Nah, problemnya kita cari solusinya bersama tanpa ada yang merasa disalahkan. Ya, kalau ternyata ini kesejahteraan masyarakat yang belum, ya udah kita nanti susun program kerja yang memang pro rakyat. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat. Ini harus kita lakukan gitu loh. Jadi nggak perlu dengan mencari-cari yang tidak perlu. Baik Bapak Hasan, di sini juga saya pengen bertanya soal media sosial ya Bapak ya. Karena kalau kita melihat kejadian kemarin itu kebanyakan yang melakukan itu adalah generasi muda. Dan apakah ini juga pengaruh dari media sosial? Sebaiknya kita nggak bisa menghindari ya Bapak media sosial ini, tetapi sebaiknya dalam melakukan atau memakai media sosial yang baik dan benar, terutama ini untuk para Gen Z, generasi muda ini, seperti apa Bapak? Himbauan dari Bapak Hasan. Ya, dunia media sosial sebuah keniscayaan sekarang ini Mbak Dinda. Kita nggak bisa lari dari itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan media sosial ini untuk hal-hal yang positif. Ya, maka tadi karena yang menikmati media sosial ini adalah sebenarnya nggak hanya generasi muda ya, semua level umur menikmati ini semua ya, media sosial, menggunakan media sosial ini. Nah, terkadang sekarang ini untuk yang anak muda itu kita harus mampu mengarahkan dan mendampingi ya. Maka dari Kementerian Agama tadi itu keluar kurikulum berbasis cinta. Kalau kita punya rasa cinta dengan lingkungan kita punya rasa cinta dengan masyarakat kita untuk selalu menjaga kerukunan dan kedamaian, menggunakan media sosial tentu akan bijak, akan memilih mana yang kita nikmati dan mana yang tidak harus kita nikmati. Maka sering saya sampaikan kepada kawan-kawan itu, ada istilahnya itu tadi, sharing before share. Kita harus bisa menyaring ya. Sharing itu bukan sharing untuk berbagi, bukan. Nyaring ya. Bahasa Jawa ya. Memilah-milah. Ini harus kita ya. Lah, kemampuan memilah-milah ini itu harus dibekali dari dunia pendidikan. Makanya pendidikan itu sangat penting ya. Jadi kami sangat berharap para orang tua yang punya anak-anak itu yang masih usia belajar ya didorong untuk selalu belajar, berangkat ke sekolah. Ini kan program pemerintah sangat jelas ya. Dari ini apalagi ada sekolah rakyat bagi yang tidak mampu bisa sekolah di sekolah rakyat, semuanya udah dibiayai oleh negara gitu kan. Atau di sekolah-sekolah yang terdekat lah, di madrasah juga banyak itu ya. Dan kalau ada biaya yang tidak mampu diberikan oleh orang tua, saya kira bisa dibicarakan. Ada PIP, kalau nggak ada PIP ya nanti bicara solusi bersama gitu loh. Jadi nggak usah khawatir lah. Kalau saya punya prinsip ilmu itu sangat penting. Nah, untuk kita bisa membentengi apapun itu, informasi apapun itu bisa kita bentengi dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa menentukan langkah kita bisa tahu mana yang bisa kita lakukan, boleh kita lakukan. Ya, ini yang penting sekali. Maka sejak dulu itu saya sangat semangat itu untuk sekolah itu nggak punya uang nggak masalah, harus sekolah itu harus saya nomor satukan. Walaupun sekolah nggak bisa jajan itu, jadi ini nggak penting. Yang penting itu masuk sekolah. Ya, nggak ada orang mati kemudian karena sekolah sehari nggak jajan, itu kan nggak ada itu. Tapi karena semangat untuk bagaimana mencari ilmu itu, ini karena bekal penting buat kita, Mbak Dinda. Jadi ilmu itu jangan disepelekan, harus kita kuasai betul ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum juga harus sama. Ya, balance ya, Pak. Iya, orang hidup itu balance ya. Orang hidup itu ada baik dan tidak baik, ada salah, ada benar, ada kanan, ada kiri, gitu kan. Semuanya ini ada sisi, ini ada laki-laki dan perempuan, ada sukses dan gagal, semuanya ini. Jadi kita itu sebuah keniscayaan, tapi kalau kita punya bekal yang cukup,
ya, tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi ilmu agama ini juga harus dikuasai betul. Maka lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama ini komplit, ya, memberikan bekal ilmu agama dan juga memberikan bekal ilmu pengetahuan umum, ya. Kita itu akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Ya, jadi berjalan bersama. Iya, berjalan sama. Jangan kita hidup itu, kita hidup ada dua tadi loh. Karena ada dunia, ada akhirat. Ya, maka doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya itu bagus, akhiratnya juga bagus. Nah, untuk itu maka kita lakukan ini, ya, melakukan ini, upaya-upaya itu. Jadi jangan hanya mengejar dunia, akhirnya kita nggak dapat. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang Robbana atina. Iya, kita harus bisa dapat dua-duanya. Iya, dapat dua-duanya. Bapak, himbauan ya di sini, satu hal yang perlu kami sampaikan dan juga tanyakan kepada Bapak, banyak kejadian-kejadian dengan penggunaan media sosial, termasuk yang terjadi demonstrasi anarkis yang dilakukan oleh massa netizen itu karena ada media sosial. Dan di sini mereka melakukan pemotongan-pemotongan sehingga itu timbul gesekan, timbul dipelintir begitu karena potongan-potongan kalimat yang mungkin sebetulnya nggak maksudnya seperti itu, tetapi menjadi kalimat yang menimbulkan gesekan, menimbulkan pelintiran itu tadi. Himbauan seperti apa dari Bapak dalam penggunaan media sosial supaya kita tidak ikut-ikutan arus gitu loh, Pak? Ya, tadi saya sampaikan. Media sosial itu adalah sebuah keniscayaan. Maka yang kita lakukan adalah kehati-hatian. Sharing dulu, sharing before share. Ya, kita harus mampu itu. Jangan kita menelan mentah-mentah lah apa yang ada di media sosial. Wong kita aja kita bergaul dengan seseorang yang sudah begitu lama. Misalkan saya dengan Mbak Dinda ini sudah kenal lama. Apakah kemudian sepenuhnya langsung percaya apa yang disampaikan? Kan enggak. Tetap harus kita ini punya telinga dua. Jangan hanya ini filosofi ya, tubuh kita ini aja dua ini. Tentu ada telinga kanan dan kiri. Ya, kita harus memanfaatkan ini semua. Kita punya mata dua. Ini juga sama. Ini ada filosofinya kalau saya ya, menurut saya begitu. Jadi maka mata ini kan kalau melihat kalau ke sana harus sama. Toleh ke kiri juga harus sama kan. Nah, ini ada filosofinya semua. Jadi kita jangan kemudian menerima informasi itu kita mentah-mentah. Apalagi dengan kemajuan teknologi itu dari informasi yang seharusnya utuh hanya diambil tertentu, gitu ya. Kemudian menjadi sebuah kompilasi yang itu. Nah ini psikologi kita itu kan mudah itu tersulut itu. Maka saya menyarankan dan saya memang sering saya sampaikan, kita itu harus dibekali dengan ilmu agama yang cukup. Ya, sehingga dengan ilmu agama itu kita itu bisa membentengi diri kita. Makanya saya tadi sampaikan Mbak Dinda itu balance hidup itu perlu. Jadi jangan hanya mengejar urusan dunianya saja gitu loh. Jadi ini hati kita itu harus kita tanamkan dengan rasa keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga pikiran kita itu akan menjadi rasional, tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. Kita tetap mendengarkan kanan kiri itu pasti nggak boleh. Hidup itu kemudian kita pakai prinsip masing-masing sendiri dengan penuh itu nggak boleh pakai prinsip, tapi kita tetap ini. Karena apa yang kita pikirkan mungkin ada salahnya. Sehingga dengan masukan dari orang lain, nah, maka ini harus kita saring ya, kita coba olah ini. Ini benar nggak seperti ini? Sepertinya misalkan videonya Mbak Dinda itu keluar, kayaknya Mbak Dinda yang dulu saya kenal nggak begini deh. Nah, begitu kan? Misalkan ada sebuah video yang negatif tentang Mbak Dinda itu, oh, kayaknya dulu yang saya kenal kayak ini deh. Sekarang maka kita coba ya? kok gini, apa benar? Apa benar? Nah, harus kalimat itu harus keluar dulu. Jadi informasi yang kita terima harus ada pertanyaan itu. Itu namanya saring. Iya, apakah ini benar? Kayaknya dulu enggak gini dah. Iya kan? Ini kayaknya enggak le. Kayak gini. Ah, ini kayaknya enggak sih, gitu kan? Itu. Ah, ini yang harus dilakukan. Jangan kemudian, loh, oh ternyata Mbak Dinda sekarang begini. Lah itu enggak boleh, enggak boleh. Wong kita sudah bergaul sama aja enggak boleh terus ini. Kita dengarkan, jangan-jangan
sudah ada perubahan gitu kan. Nah, itu kan. Tapi itu nggak boleh. Kemudian ini harus, maka di dalam Islam itu kita selalu mengedepankan husnudzon. Kita harus berprasangka baik. Nggak boleh suudzon, itu nggak boleh. Ini yang jadi masalah ini. Kalau kita suudzon itu nanti jadinya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, fitnah ini bisa menjurus kepada pembunuhan. Lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini kan jadi masalah. Seharusnya orangnya ini nggak salah karena ada fitnah, kemudian kita percayai, sehingga akhirnya terjadi yang tidak kita inginkan. Maka ini sekali lagi saya sampaikan, benteng utama adalah agama, iman dan ketakwaan. Agama apapun itu ya, agama apapun. Saya kira semuanya sama, mengajak kebaikan. Tadi sempat Bapak Hasan juga menyampaikan bahwa ini semua pinginnya dari pemerintah Kabupaten Jepara itu Jepara kondusif, Jepara damai, seperti slogan dari Bupati dan Wakil Bupati Jepara Mulus. Mungkin dari Kemenak sendiri seperti apa dalam mengiringi slogan Bupati Jepara Mulus ini, tugas dari Kemenak untuk pemerintah ini seperti apa? Oke Mbak Dinda, jadi TUSI dari Kementerian Agama dibentuk itu ada dua fungsi, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Ya. Fungsi agama ini ngurusi pernikahan, haji, ya, kemudian majelis taklim, ini adalah fungsi agama. Kemudian fungsi pendidikan ada RA, ada MI, ada MTS, ada MA, ini yang pendidikan formal. Ya. Ada pendidikan yang keagamaan non formal, pondok pesantren, madrasah diniyah dan TPQ. Ini adalah salah satu fungsi kita ya, beberapa fungsi kita termasuk haji, walaupun nanti haji tahun depan itu atau tahun ini sudah mulai dibentuk Kementerian Haji ya. Jadi nanti sudah tidak di Kementerian Agama ya. Tapi kita punya tugas untuk membantu karena ini terkait dengan amal agama ya, ibadah. Jadi ini juga kita punya atensi untuk itu dan kami punya penyuluh untuk itu ya. Dan yang kita urusi fungsi agama dan pendidikan di Kementerian Agama tidak hanya Islam, Bapak Ibu sekalian ya, Mbak Dinda. Jadi ada Islam, di situ ngurusi Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ini ada semuanya ya. Jadi harus diketahui. Ya memang banyak masyarakat yang tidak tahu. Kadang-kala saya dulu jadi pegawai di Kementerian Agama itu ada yang tanya, loh pegawai dulu Departemen Agama ya, saya pertama masuk Departemen Agama kok nggak pakai jilbab ya? Gitu. Padahal kan kita nggak semuanya Islam gitu kan. Dan yang kita urusi itu semua umat agama yang ada di Indonesia itu ya. Agama yang diakui di Indonesia semuanya dilayani oleh kita. Ini tusi daripada Kementerian Agama. Nah, untuk mendukung dari visi misinya Mas Bupati dan Gus Wakil Bupati ya, salah satunya misalkan yang sisi makmur misalkan. Kami punya program yang namanya Mandiri Madinku. Ya, madrasah, guru madrasah, ya, guru madrasah diniyah dan TPQ yang mandiri. Ya, melalui apa? Pemberian modal. Ya, karena kita masih belum mampu memberikan insentif atau bisaroh yang layak, sehingga kita pingin punya usaha. Guru-guru madin dan TPQ itu kita pancing untuk, karena ada waktu yang bisa kita manfaatkan. Maka salah satu cara adalah dikasih modal dan pendampingan. Nah, ini kita jalan, ini sudah jalan ya. Sudah banyak guru TPQ yang kita bantu, ada sekitar 500 lebih itu yang kita bantu. Ini untuk apa ya? Untuk meningkatkan kesejahteraan, biar makmur gitu loh. Salah satu ini. Ini yang saya melakukan hal-hal yang kecil. Saya memang punya prinsip yang kecil-kecil dulu lah. Yang penting saya bergerak. Yang penting saya beraktivitas. Saya nggak mau ngejar yang besar-besar ya itu. Wong yang kecil aja nggak terurus kok gitu kan gitu ya. Terus untuk yang unggul misalkan, kami menyiapkan ini madrasah-madrasah ini selalu kita tingkatkan kualitasnya ya, sehingga lulusan dari madrasah ini dapat dipertanggungjawabkan lah, dari menjadi generasi yang memang tidak hanya kecerdasan secara ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan agamanya cukup, sehingga akhlaknya bagus, akhlakul karimah, kita didik itu. Maka tadi saya sampaikan ada kurikulum berbasis cinta. Tadi. Secara kualitas banyak siswa-siswi madrasah itu yang kemudian berprestasi, membawa nama baik Kabupaten Jepara ini dari sisi keunggulan SDM ya. Lestari saya kira kalau targetnya itu Mas Bupati dan Gus Wabub
ukir itu misalkan ya, ini salah satu contoh ingin dilestarikan, ada beberapa madrasah yang sudah kita dorong untuk menghidupkan ini ekstrakurikuler ukir. Banyak kemarin ikut lomba jadi juara juga. Itu di PTK-an, di Mbawu dan beberapa tempat yang lain. Religius, dari sisi religius yakin lah. Kementerian Agama masuk nggak religius gitu kan. Nah, ini kita bareng-bareng terus dengan pemerintah kabupaten, dengan Mas Bupati, dengan Gus Wabub. Ada Jumat berangkat. Ya, kita ketemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh agama yang ada. Dan baru-baru ini kita ada yang namanya kerjasama dengan kita, dengan Pemkab adalah Jepara Bersolawat. Ya, kemarin sudah di launching hari Senin ya, sudah dimulai. Nanti akan bergerak lagi, kita bareng-bareng lagi di tingkat kecamatan. Seluruh kecamatan nanti akan ada ya. Ada jadwalnya. Seperti istighosah gitu ya. Ya, seperti istighosah. Jadi doa bersama dengan seluruh masyarakat, dan masyarakat boleh ikut semuanya. Jadi terbuka untuk umum. Jadi ini untuk mendoakan dari sisi dunianya kita tata. Sisi akhiratnya juga kita tata, karena hidupan kita harus balance gitu ya, sama-sama ini ya, jadi ini kita bareng terus. Visi mulus itu kemana dengan Bupati itu ya sama terus semuanya. Jadi kita selalu terkoneksi, ada koordinasi dan komunikasi terus yang kita bangun. Untuk apa? Untuk Jepara yang lebih baik. Ya, aman, damai, tentram, masyarakatnya sejahtera. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Hasan. Semoga bisa tercapai cita-cita yang kita inginkan untuk Jepara mulus dan Jepara aman, damai, tentram, sentosa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.